Selamat dini hari, menyanar semuanya. Salam menyan, salam ojo percoyo. Kembali lagi bersama saya Oming di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara, seri Kayangan Ngejowantah episode 299 dengan judul Gondo Arum. Saya akan disclaimer dulu ya, bahwa apa yang akan dibahas malam ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya ya bagus, justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya, ya ngapain juga, karena ini kan cuma dongeng. Kita masih menunggu Mas Agung dan Mbak Vicky bergabung. Halo Mas. Mas ini statusnya unable to join. Mbak Vicky juga. Mau kirim undangannya ke semua akun yang kira-kira bisa nih Mas. Mbak Vicky sabar ya. Halo Mas. Halo Mbak, ntar kebalik. Nah, Mbak. Loh, kok ada yang nonton ya? Padahal malam loh. Kok ada yang nonton 21 orang? Dini hari Mas. Secara Iya. teknis sudah pagi Mas. Sudah hari Rabu. Iya. Nggih. Eh, Sampun sempat kenten Mas. Sampun sempat istirahat Mas. halo Mbak. Halo Mbak. Halo. Halo Mbak, udah merem Mbak. Aku belum sempat aku. Udah dong. Kan tahu kalau mau live. Suaraku aman nggak, Mbak? Aman. Aman. Aman kok. Oke, kalau memang sudah aman semuanya, kita langsung mulai aja yuk. Aduh, Ya. Mas kok muter-muter ya? Sebentar. Di tempat pusing nggak? Nggak, muter-muter Mbak. Oke. Tempatku aman sih, Mbak. Oke, kalau gitu monggo Mbak Vicky, Mas, kita langsung lanjut ke slide aja nggih, biar cepat. Oke. Monggo. Oke. Atlantis series ke-299 Gondo Arum. Slide 1, Gondo ada dua arti. Yang pertama itu berarti double atau berarti bau. Dalam bahasa Jawa memang ada dua ya. Ganda itu artinya kamu main ganda sama siapa, itu artinya double kan, gitu. Tapi juga artinya bau. Kayak kok gandanya enak ya, atau gitu. Ayo, lanjut Mbak. Sedangkan arom berarti harum atau wangi. Nah, kalau itu, ya. Kalau arom udah jelas, ini lanjut aja Mbak. Dan ketiga, maka gondo arom berarti wanginya double atau berbau wangi. Itu udah jelas, lanjut aja Mbak. Atau bisa juga gondo diartikan dua. Ya, tadi baru saja dikatakan, jadi langsung aja Mbak.
Maka Gondo Arum juga bisa berarti ada dua yang wangi. Lanjut dulu. Namun dalam istilah di ARC, double juga bisa diartikan satu, tapi sebenarnya lebih dari satu. Sudah. Lanjut aja, Mbak. Lanjut dulu. Maka Gondo Arum di ARC diartikan terlihat satu, tapi ada sesuatu dari atas yang harum yang bersatu. Tapi itu bahasanya ARC. Kalau bahasa yang lain ya monggo aja. Lanjut, Mbak. Dan keharuman yang dimaksud belum tentu keharuman yang bisa dicium dengan menggunakan hidung. Karena kadang-kadang itu ada loh bau yang kecium, tapi kayaknya kita tidak menggunakan hidung deh. Tahu-tahu ini gitu. Terutama kalau di petilasan. Nggak tahu baunya asalnya dari mana, tapi rasanya ke bau aja. Lanjut, Mbak. Tapi meskipun tidak dicium dengan hidung, tetap tercium. Mungkin terus yang tak katakan. Ya, nggak tahu apakah ada yang bisa merasakan itu apa tidak, tapi kalau aku sih keren. Lanjut, Mbak. Dan ini juga bisa diartikan orang yang sangat paham akan alam raya. Tapi sampai bisa mencium sesuatu hal yang seharusnya tidak tercium. Lanjut, Mbak. Karena ada yang harum di dalamnya yang selalu memberi petunjuk. Udah jelasin lanjut aja, Mbak. Dan petunjuk itu bukan dongeng, karena kalau dongeng jangan dipercaya. Nah, itu yang jadi patokan ya. ARC itu dongeng, jadi jangan dipercaya. Lanjut, Mbak. Juga bukan merupakan dongeng petunjuk. Ya, dongeng itu bukan petunjuk. Kalau petunjuk bukan dongeng. Lanjut, Mbak. Apalagi petunjuk dongeng dan petunjuk pembuatan dongeng. Kalau petunjuk pembuatan dongeng itu cara ngarang dongeng. Saya kalau petunjuk dongeng itu petunjuk yang dari dalam dongeng. Nah, itu bukan dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Lanjut, Mbak. Tapi kadang petunjuk dianggap sebagai dongeng. Hmm, itu tergantung yang anggap. Karena kalau nggak masuk akal, misalnya dianggap dongeng. Lanjut, Mbak. Tapi kadang petunjuk dianggap dongeng. Ya kan mas? Nah, lanjut aja. Dan dongeng dianggap petunjuk. Nah, itu yang aneh. Makanya kan kita ini di sini cuma dongeng, jadi jangan dianggap sebagai petunjuk. Lanjut, Mbak. Karena di zaman Kolobundu memang zaman yang sangat unik. Jadi kadang-kadang dongeng dianggap petunjuk dianggap dongeng, dan sebaliknya itu. Lanjut, Mbak. Maka sering terbalik mendefinisikan antara dongeng dan petunjuk. Maka jangan pada kebalik ya. Udah jelas, ARC cuma dongeng. Lanjut, Mbak. Karena kalau dongeng dianggap sebagai petunjuk, maka akan sangat aneh. Makanya itu jangan menganggap dongengnya ARC petunjuk. Lanjut, Mbak. Demikian juga kalau petunjuk dianggap dongeng, maka akan bingung dalam menghadapi luasnya jagat gede. Karena semua yang ada di jaket gede itu ada tanda-tandanya dan ada rambu-rambunya. Jadi kalau misalkan tidak memahami castro cendronya atau petunjuknya dari alam raya, ya yang ada ya jadi mencari-cari. Lanjut, Mbak. Juga akan jadi membingungkan apa yang harus dilakukan dengan jagat kecil. Karena jagat kecil itu ada termasuk jagat Trilokobono, jadi juga ada petunjuknya sendiri di dalam jagat kecil. Lanjut, Mbak. Pada dasarnya, seharusnya Gondo Arum itu sangat berhubungan dengan para Dahyang dan para Hyang. Jadi bukan dengan para guru beksoy. Lanjut, Mbak. Karena semua petunjuk berasal dari beliau-beliau itu. Karena kalau beliau-beliau memberikan petunjuk itu biasanya akan logis, jelas, dan gampang diurut dan gampang dicari buktinya juga. Lanjut, Mbak. Karena jagat langgeng ada pada para Dahyang dan para Hyang. Karena mereka itu Pak, kalau kalau aku nganggapnya kan sang terang gitu. Jadi apa-apa akan terang. Jadi bukan apa-apa gelap dan tidak mungkin dijawab dengan durung waktu nih. Lanjut, Mbak. Maka yang diutus untuk turun membawa Gondo Arum dinamakan Wahyu. Wahyu itu bedorong Ngejawantah atau bedari Ngejawantah. Lanjut, Mbak. Jadi Wahyu itu adalah sang hyang dewa atau sang hyang Batara yang Wijawanta. Itu baru aja. Dewa Dewi atau Bedara Bedari ya. Lanjut, Mbak. Kalau pulau itu sang Danghyang yang Wijawanta.
Kalau bulog biasanya menguasai suatu wilayah kelurahan, hmm, desaan lah paling tidak. Baik, Mbak. Namun keduanya akan datang membawa petunjuk dari jagat langgeng, Karena memang mereka berasal dari Jagat Langgeng. Baik, Mbak. agar semua langkah Hamayu bisa berjalan baik. Sudah jelas, lanjut, Mbak. Juga agar Cokro bisa terus berjalan tanpa henti. Karena emang tugas utama adalah menjalankan Cokro bukan menghentikan Cokro. Ya karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, jangan pernah percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Ayo, Mbak. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRC tidak pernah membuat grup atau komunitas awon, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mostejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Mostejo saja atau saya saja, atau Mas Agung Mostejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, Mbak. Mas, hari ini kita nggak ada video disclaimer yang bisa ditayangkan. Monggo, kita langsung aja nodong ke Mas. Nodong. Dongengnya napi Mas, yang di 30 niki Mas. Ini, Mbak. Cara bikin perapen, Mbak. Jadi gini, Mbak, ini harumnya enggak dulu. Bentar, taruh mana dulu ya. Bentar ya, Mbak. Nah, ini kan, ini namanya angklo, Mbak. Angklo kalau aku untuk bakar perapen. Apa untuk bikin perapen tuh pakai angklo yang sekecil ini gitu. Di sini ini bolong. Terus, aduh, ada ketutupan arangnya. Ini harusnya di dalam sini ini ada bolong-bolongnya gitu. Nah, untuk membuat perapen, itu pertama yang harus disiapkan adalah ini, Mbak. Arang ya, arang. Gitu. Dan yang kedua, korek. Yang ketiga, kipas. Tapi kalau kipasnya orang apa namanya nggak ada, bisa menggunakan kipas yang lain. Misalkan kayak ini, Mbak. Ya, untuk ngipasi juga ini. Gitu. Ini untuk kipasan gini juga kan. Ini. Tapi kalau tadi untuk kipasan muka nggak pantas sih. Yang satunya. Gitu. Terus, kita tadi korek udah ya. Terus, untuk Mbak Vicky mungkin ditambah ini untuk anu apa namanya untuk Oh Mas. bikin perapen. Oh aku tambahannya pakai jambel Mas. Pakai Oh roll. gitu. Pakai roll rambut. Terus ada juga aku kadang lebih sering pakai ini Mbak, surat kabar. Nah, ini surat kabar. Nah, dalam bahasanya Mbak Vicky mungkin newspaper ya atau berita kertas apa kertas berita gitu. Nah ini Kertas dalam berita Mas. ya misalnya ini tak robek-robek gitu, robek-robek. Terus ini dimasukkan ke dalam bawah ya, bawah ini. Terus ini anu apa arahnya tak taruh sih. Tapi sebelumnya ya arahnya dicedak-cedak juga ya, semua peralatan harus didekat-deketin dulu, terus baru nah perapennya di arahnya diginiin, terus baru ini dibakar pakai korek jazz gitu sambil dikipasi sampai dia jadi mowo, itu namanya bikin perapen seperti itu Mbak, supaya nantinya bisa dipakai untuk bakar ratus kan. Kalau ratus kan tinggal di pure cake gitu. Gitu. Nah, ratus bentuknya kayak gini, serbuk. Wangi banget sih. Kalau yang buger biasanya untuk ngeratus rambutnya beliau, tipe rambutnya beliau wangi banget. Gitu. Jadi asapnya itu enggak rambut kalau yang buger ya.
Tapi kadang-kadang ada yang keliru, Mbak. Arang ini kan harusnya di sini ya, bukan ditaruh sini. Arangnya jadi kayak ngisor itu bener. Arangnya harus di atas gitu. Ya ini wes wiwit arep daden perapen toh, Mbak. Jadi kudu siap-siap gawe perapen gitu. Hmm, lagi ya yang ini ya. Bentar. Ini jadi masalah kenapa ada yang nonton ya? 42 coba. Ada yang nonton coba. Ya, cuman ya hati-hati kalau bikin perapen jangan sampai ke slow mode ya. Yang kedua juga jangan sampai bakar ininya. Tapi kadang-kadang dulu aku kalau bikin perapen karena males aku menggunakan minyak selipik ini tak balik tak gituin ke bagian arangnya. Terus kemudian ketika aku bakar pakai korek api di bawah, maka lebih cepat kebakarnya gitu karena minyak serimpi itu juga minyak yang gampang terbakar gitu loh. Ini jadi kalau ada minyaknya lebih cepat gitu kan. Entah itu mau pakai minyak minyak apa ya? Minyak Siti ya. Minyak Siti itu lemah ya. Minyak tanah atau apa gitu. Atau pakai yang lain gitu. Ya mungkin ini hanya untuk ini aja dongeng ya bahwa lagi siap-siap bikin perapen gitu. Makanya Perapannya makanya perapen yang di dekat Mas apa namanya Mas David Yup ya yang di Bojonegoro ya kudune rada padam atau mungkin udah padam duluan sementara karena perapennya mau dipindah Mbak posisi perapennya gitu loh ini gimana Mbak apa? kemarin ngomong apa Mbak Oh, anu Mas, perapenku lagi tak nggo creativity Mas. Uh, kita ya Mas. ya tak Newspaperku lagi jadi burung Mas. Kelihatan nggak? Oh, dari sini mungkin. Lebih kelihatan. ya kelihatan Mbak Mas tak kalau sung ini gini ketok men ora wangun Mas. Jadi ketok men tidur. Si burung. Newspaperku lagi jadi burung, tapi newspaper Mas Agung disobek-sobek jadi bahan perapen ya Mas. iya ada juga kan perapen betul Nek kurang gede apinya di kipasi nganggo sendal. nih kalau ada kipas kan gue sendal Mbak kebetulan aku lebih beradab Mbak jadi aku punya kipas gitu punya kipas Hmm. Nah, tapi Walaupun aku juga bingung, kok aku tuh iso ndek kipas ki piye caranya tak ngerti wong aku gak merasa beli gini gitu loh. Kok tiba-tiba di kamar. Mas, apa namanya? Mending sendal buat ngipasin dulu, setelah itu nyiapin newspaper dulu, setelah itu nyiapin sendal, Mas. Yang pertama itu kan belanja di pasar dulu, Mbak. Hmm. Beli areng, beli apa namanya? Beli areng, beli korek, mungkin ben gak luwe juga mungkin beli empek-empek kapal selam gitu. Terus juga eh, cari gresek-gresek koran bekas itu cedake kabeh dhisik, Mbak. Nah, kalau udah deket baru daden perapennya dimulai gitu kan. Nah, kalau daden perapennya sudah bagus, sudah jadi perapennya baru nanti apa namanya bisa naruh ratus atau naruh menyan gitu. Kalau kalau dupo Gunung Kawi atau buka kerucut kan tidak butuh ini Mbak, tidak butuh perapen, dia dibakar ujungnya itu pasti akan rembet sendiri sampai habis nantinya gitu. Hmm. Gitu. Kalau gitu, ini kan mumpung 30 nggak ada disclaimer tuh, Mbak? Iya nggak Nggak ada. ada. Ya udah, aku langsung pertanyaan ya Mas, mumpung masih
news masih hangat. Ya, ya. Menyambung yang belanja tadi mas, kan dalam Daden Prapen itu kan barang dicari dari pasar. Nah pertanyaannya tuh pasar mana sih mas yang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan Prapen? Apakah ini sesuai dengan penggambaran keberadaan? Karena ini kan kita ngomonginnya kan Prapen dongeng ya. Jadi kalau dongeng itu memang kadang-kadang lebay. Jadi ini kan mungkin nggak sih mas itu penggambaran keberadaan negara yang jadi pasar terbesar secara internasional. Lebaynya itu gitu, karena kan dongeng biasanya lebay. Ya, boleh lebih kita memang. Karena Mm-mm. untuk ya, ya. Peralatan perapen tadi belinya Hmm. dari pasar atau keluarnya dari pasar gitu kan, Mbak. Hmm. Itu kan berarti yang sudah memberitahukan bahwa saat ini tujuan pasar internasional terbesar itu di mana gitu kan. Heeh. Yang jelas kan tidak mungkin di Zimbabwe gitu kan. Nggak mungkin di ini apa namanya hmm, tempatnya apa tuh namanya. Aku tuh bingung yang ngomong tuh sih bener Australia atau gimana sih? Aku tuh saling Oh, ngucap gitu. Australia atau gimana sih aku kan jadi bukan itu gitu loh. Jadi bahan tuh. perapen itu Heeh. akan datang dari pasar terbesar gitu ya, bahan Mm-mm. perapen. Dan ketika bahan perapen itu udah ngumpul, berarti perapennya kudu didadekke gitu. Mm-mm. Itu loh Mbak. Kok ngerti mas nang Australia? Kok lek Hmm? ra sopan toh? Loh, aku tuh racing Doktralia, ngomong, berarti kudu ngomong. Doktralia mas, Doktralia. Ya, tapi bukan itu gitu kan. Itu bukan Heeh, heeh, pasar gede gitu. Makanya heeh. kan di mana-mana biasanya kan di kota-kota di negara kita ada pasar gede sama pasar lama gitu kan. Heeh, Aku masih ingat waktu di Madiun itu ada yang namanya pasar Kawak sama pasar gede gitu. heeh. Tetapi ada juga pasar template yang itu loh mas, yang soal di perempatan. Mm-mm. Ada pasar template, terus ada pasar yang weton-weton itu loh mas. Ya, pasar Pon, pasar Paing dan sebagainya kan. Tapi yang pasar yang rutin adanya gitu kan. Kalau Yang pasar Paing CNB. kan masih masih ada jarak waktunya. Yang tiap Mm. hari pasti itu biasanya pasarnya gede, Mbak. Heeh. Iya sih, sing Terutama pasar induk standby kan. terus. Terutama pasar induk kan. Heeh, Semuanya ngumpul dan semua semua barang ada gitu, kebutuhan ada gitu kan. heeh. Hmm. Berarti berarti ada ya, berarti ada yang jual ya, kebutuhan untuk perapen tuh mas. Iya, pertama jual dan yang jelas semua bahan-bahan perapen keluar dari pasar itu gitu loh. Ah, oh sugih mas pasarnya berarti. Oh iya, oke Mbak. Kalau yang dening yang pada di pasar itu kan biasanya walaupun kelihatannya jualannya dodok-dodok di mana gitu. Oh, Hmm. tapi anu loh, mereka itu punya rata-rata orangnya pada punya loh. Ada yang kayaknya cuma jualan apa gitu yang jemput Pajero waktu pulang gitu. Itu kan aku pernah lihat. Itu CEO nyamar mas soalnya mas. Iya. Terus mas, next question. Barang di pasar tadi kan kemudian dikumpulkan tuh di dekat perapen, berarti kan ditoto tuh mas. Nah, sebelum perapen disulut, apakah perapennya disulut karena anglone nggak bisa nari atau narinya jelek mas? Kenapa butuh perapennya di itu? Kenapa nggak inisiatif sendiri mas? Membakar diri perapennya. Karena perapennya nggak bisa ngetoknya ganda harum, Mbak. Ah, Nggak ngeluarin bau apa-apa, Mbak. Makanya disulut supaya nanti bisa dipakai untuk bakar minyak atau bakar ratus, Mbak. Jadi biar hmm. wangi-wangian gitu. Kalau kalau yang puger lebih senangnya ratus kan masalahnya. Loh, mas, terus sepenting apa sih adanya ratus atau wangi-wangian itu? Urgensinya apa mas? Kalau yang puger itu untuk ratus rambut sehingga rambutnya beliau wangi banget, Mbak. Hmm. Memang berat gitu. Terus yang urgensinya yang lain adalah untuk ini toh, karena beliau adalah sang silih pewangi, jadi kan merubah sesuatu dari yang berbau tidak sedap atau tidak wangi menjadi wangi kan, Mbak. Hmm.
mm. Oh karena itu. Tapi mungkin nggak sih Mas, nggak selain, misalnya siapa tahu dia mau bikin perapian dulu tapi nggak pakai gula arum dulu nih gitu, masih coba-coba kan, kadang-kadang kan daden atau lagi baru nyulut api gitu kan, nggak langsung nyala lah Mas, jadi nanti mungkin ada nanti masukin apa namanya ratus dan lainnya itu. Ya, ratus dan lain-lainnya tuh dimasukkannya nanti masalah apinya nyala dulu. Hmm. Kalau Hmm. apinya belum nyala ya dia nggak ini Mbak. Dan sebenarnya kan sebagai pertanda ya ketika perapiannya jadi, Hmm. terus kemudian ratusnya dibakar, beliau turun gitu kan, beliau datang dari Hmm. kayaknya turun gitu loh Mbak. Hmm. Hmm. Itu emang harus pakai anglo Mas? Karena anglo itu dari tanah Mbak, dan tanahnya keras, tanah liat, Hmm. kering kan, kering Mbak. Yang penting tanahnya Hmm. kering, tanahnya dikeringkan dulu, dibakar dulu tanahnya gitu kan, supaya jadi Hmm. anglo gitu. Makanya bukan pakai batu atau pakai seng atau pakai apa gitu kan. Itu anglo tanam atau anglo yang bisa dipindah, Mas? Eh, kalau angklonya sih kalau ditaruh di sanggar kan biasanya posisinya di situ terus Mbak, nggak boleh dipindah kalau sama beliau. Hmm. Kecuali kita kalau pas kita butuh bersihin aja kan baru dipindah. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Tapi mungkin nggak sih Mas kalau salah nyumet Mas, misalnya nggak di pas lubangnya anglo tapi di bawahnya anglo gitu, siapa tahu. Karena nggak tahu caranya, caranya itu. Ya itu kan masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri ya. Tapi Mhm. kalau aku kan ya tak yang tak sumet dari bawah dulu karena ada lubang di bawah buat apa Mbak kalau bukan untuk itu gitu. Ya siapa tahu Mas. Siapa tahu di bawahnya anglo gitu. Di bawahnya anglo dikasih tatakan. Itu namanya ada areng nyasar Mbak. Areng kok ning ngisor gitu kan. Harusnya areng kan di atasnya anglo gitu kan. Heeh. Tapi nek zaman sekarang aku jarang jarang menggunakan kertas lagi karena biasanya tak taruh di atas kompor gas. Gitu. Hmm. Di atas kompor gas, begitu udah nyala baru tak pindah di atas anglo gitu loh Mbak. Mhm, mhm. Jadi nggak butuh sendal Mas, nggak butuh sendal sama newspaper dong Mas. Akhir-akhir ini, tapi Kenapa tuh? awal-awal dulu ya, karena dulu kan masalahnya zaman dulu waktu pertama-pertama kali aku mengenal hal ini kan belum ada, aku belum punya kompor gas Mbak, baru punya kompor Hmm. biasa. Nah, kalau tak taruh di atas kompor biasa itu kan nyumet kompor rewel lah rada suwe kan Mbak kalau kompor Mhm, minyak tanah itu waktu itu gitu loh. mhm. Mending wis langsung aja di ini karena waktunya sama cepatnya kalau pakai koran atau namanya dibanding dengan apa namanya kok kompor apa kompor minyak tanah gitu loh. Tapi ke depan butuh newspaper nggak sih Mas? Ke depan kan ngomongin masa lalu, masa Mm-mm. yang kemarin, ya kan kemarin. Kalau ke depan, misal nih besok misalnya itu, Mas, kamu butuh itu nggak butuh newspaper nggak Mas? Lah aku butuh, lebih tetap butuh karena bagaimanapun juga kadang-kadang ketika gas di rumah habis Hmm. kan tetap butuh yang lain ya untuk bisa memantik terjadinya api untuk bikin perapen. Hmm. Tapi tetap butuh sendal juga. Nah, itu nek 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 kipasnya ra ngerti nggone Mbak le nyumpel nyimpen gitu. Hmm. Kadang kan eh, aku tuh orangnya tedoran ya, tapi naruh barang kadang-kadang nang ndi sih Pak? Daripada kesuwen nganggo sandal. Tak kecekel ya. Sandal sebenarnya kan sandal karo iki ya Mas. Sementara Newspaper. sandal karo newspaper. Terus Mas karena aku lagi pakai roll, ini ada hubungan sama salon-salonan ini Mas. Salonan. Mungkin nggak sih Mas karena narinya jelek, maka akan datang yang namanya itu Beautiful Armada. Kalau ada yang ngeklaim Beautiful Armada adalah armadanya, apakah itu tuh sebenarnya tepat? Dan kalaupun ada, di mana letak Beautiful Armada itu? Karena setahu kan bebek nggak ada yang bisa dikatakan menjadi beautiful kecuali salon tiful Mas. Gimana tuh Mas? Gini Mbak,
beautiful armada itu jelas mengarah ke perempuan ya. Jadi artinya Hmm. ya punya armada perempuan. Hmm. Berarti bukan laki-laki yang punya armada. Nah, kalau ada yang ngeklaim dia memiliki beautiful armada sedangkan dia cowok, ya berarti dia dia tuh hanya ada, jadi dia ada di bawah tekanan yang ini toh, yang menjadi beautiful armada dan itu pasti Hmm. didatangin gitu. Sehingga dia harus mengerahkan armadanya karena ditekan oleh yang punya beautiful armada gitu, Mbak. Jadi pada dasarnya di sini ada pihak ketiga yang apa namanya, kalau kita melihat dari proses pembuatan prapen ini, ada pihak ketiga yang seharusnya ini apa namanya, kalau mau membuat prapen itu nyulutnya dari bawah, Mbak. Hmm. Hmm. Ketika ada pihak ketiga yang nyulutnya dari bawah ini nanti muncul, Hmm. apa muncul. Jadi kalau ada yang kalau Membantu. kalau apa di bagian yang di bawah ini itu adalah bagian yang sangat susah Hmm. dicari keberadaannya gitu loh. Tapi kalau beautiful armada itu dia tidak ketutupan apapun tuh Mbak masalahnya. Nah, dia punya ajis piangin untuk langsung jelek ke lokasi itu gitu kan. Hmm. Dia bisa menyulut sesuatu di tempat yang tidak logis gitu loh Mbak. Kalau itu terjadi berarti ya terutama yang di bawah paling entah ini gorong-gorong atau ngeleng atau apa nih bagian leng apa ya celengannya apa gitu. Karena ini yang di zaman ini kan ada celengan jadi jadian gitu loh Mbak. Benar-benar Kalau Mas, benar. kalau celengan bener itu kan celengannya pakai dipakai untuk nyimpen duit koin biasanya kalau nggak duit kertas gitu. Ini pada logamnya tapi dia bukan bukan duit Mbak yang disimpan gitu loh. Hmm. Terus apa Mas? Tengu. Ya yang disimpan ya sesuatu hal yang sing iso medeni wong akeh gitu loh Mbak. Sing disimpan mau medeni ning isor. Tapi tengu medeni loh Mas. Tengu. Terus kutu kutu kasur tinggi. Itu medeni loh Mas. Nah, iya, tapi ketua kasar dating kan tidak ada di ini Mbak. Sak ngisore angklo Mbak. Gak Oh, ada nggak dalam ada bisa celengan ya. Mbak. Oh, karena kalau jenis-jenis kutuan kayak gitu kalau misal mau ada prapen gitu mesti dia tahu ya Mas ya. Mesti dia Mm-mm, muncul ya. Hmm. mm-mm. Jadi ini kan cek jadi nanti kan Beautiful Armada itu akan kelihatan walaupun mungkin orang tidak paham tapi mungkin akan menganggap itu armada bebek, tapi sebenarnya itu Beautiful Armada yang miwiti gitu loh Mbak. Karena tidak mungkin bahwa di tempat yang tidak mungkin terjangkau tiba-tiba terjangkau gitu loh Mbak. Mm-mm. Terus Mas, masih ngomongin Beautiful Armada. Apakah Beautiful Armada ini tuh masih berhubungan dengan rombongan bebek? Nah, masalahnya kalau misal tuh iya, apakah rombongan bebek bisa membuat Hamayu, Mas? Bukannya bebek itu tergantung si ini tuh, si apa? Angon, si tukang angon nanti ke sana, ke sini gitu. Nah, ini masalahnya bebek kuning atau bebek coklat atau bebek putih, Mas? Ini bebek apa nih, Mas? Lah, putih kan banyak ya. Bebek apa ini, Mas? Bebek yang ada dalam dongeng Mbak. Mm-mm. Ada apa taman gober dan sebagainya gitu kan. Tapi Hmm. bre gitu loh. Ada bebek Desi dan sebagainya. Kita bukan si Desine gitu kan. Ah, temennya si Desi. Temennya si Desi gitu. Yang ngincer Desi, yang naksir Desi gitu. Ah. Juga bukan kuek-kuek kuak gitu karena terlalu mudah kalau kuek-kuek kuaknya gitu kan. Jadi eh, kalau kita lihat lebih lanjut lagi di sini ini kan tidak mungkin yang namanya bebek kok bisa apa memayu kecuali kalau dia ngetok ke endok karena tidak dibikin endok asin gitu lagi enak atau Mm-mm. dibikin martabak itu juga enak gitu. Tapi kan di sini tuh
dari mana bisa dikatakan beautiful coba kalau bebek Mbak? Nek, kalau ada orang bisa mengatakan bebek itu beautiful, engkau cewek-cewek pada tersinggung Mbak. Benar benar Tapi benar ngomong Mas. begitu ayu lah, bisa apa gitu kan? Ini jelas bukan bukan si bebek ini Mbak. Ini ada yang lain, ada yang lain yang turun tangan gitu loh. Karena supaya broto jumangkah gitu kan masalahnya. Mm, mm, mm. Karena kalau nunggu bebek, emang kelamaan ya Mas ya. Bebek ini butuh di komando ya Mas. Ya, tapi tetap kudu dipaske waktu nih Mbak. Engkau Benar-benar. oh, yang itu nanti. Sebenarnya ntar deh, ke 60 aja. Itu pun kalau Terus aku Mas, ngomong, terus Mas, apakah rombongan bebek itu tahu tentang keberadaan Beautiful Armada yang sebenarnya? Atau dia hanya pura-pura tahu atau kayak, duh kok ngepasi, kok kayaknya ya udah deh kayak gitu atau gimana tuh Mas? Komandan BPE diparani Mbak masalahnya. Ah, kemarin bebek Komandan BPE diparani. diparani, tapi yang lainnya nggak tahu. Komandan BPE-nya dan yang menentukan ini pengambil keputusannya itu didatengin. Ah, ah. Sehingga Dalam rangka akhirnya dia ngapain tuh Mas? mengeluarkan kode Beautiful Armada karena supaya anu Mbak memberikan suatu gambaran bahwa dia sudah pernah didatangin gitu kan. Mm, 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 mm. Dia nggak ngomong Handsome Oh, Armada loh Mbak, Beautiful Armada. iya, 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 ini kan karena aku nggak pakai roll, jadi aku tanya ya Beautiful Armada. Masa aku ngomong roll Armada? Kan mending Beautiful kan Mas, karena ini kan ada di dalam salon. Oke, berarti kan kita lagi main salon-salonan nih, ya kan? Temanya mendadak salon, karena Gondo Harum Mas, ya kan? Jadi kita mungkin kembali ke slide, gimana Mbak Oming? Sebentar Mbak, Omin masih belum puas dengerin penjelasannya Mas karena kan memang harus apa bukan harus ya. Omin kepengennya makin cepat makin baik gitu. Karena Hmm. tadi kan untuk masalah bikin bikin prapen itu, Mas kan belum eh, ngobrolin semua, ngedongengin semua Mas. Monggo, Mas dongengin lagi supaya lebih jelas urutannya Napi. Terus eh, masalah Beautiful Armada itu kan sudah ditanyain sama Mbak Vicky, tapi cerita awalnya itu seperti bagaimana kan Mas, supaya lebih jelas saja gitu. Boleh kan Mas? Jadi eh, ketika ada bukti atau resi Dorno pakai ya, jadi bukan yang Drutno tapi yang Dorno itu Dorno itu. Nah, dan kelihatan banget bahwa si bukti Dorno ini adalah orang yang bahkan tidak peduli pada anaknya sendiri. Maka ya Beautiful Armada ini kan masalahnya sebagai perempuan pasti akan anu ya tidak walaupun bagaimana pasti akan ingin ikut campur gitu karena yang namanya perempuan kan biasanya ini toh Mbak sangat menginginkan bahwa kehidupan yang berikutnya ini jangan disia-siakan gitu kan. Maka dia akan turun tangan. Nah, turun tangannya dengan dua hal. Yang pertama turun tangan langsung, yang kedua mendorong mendorong pihak lain yang bisa menghentikan. Dan itu kalau tidak mau berjalan pasti dikebenaran pihak itu yang dia suruh. Gitu Mbak. Oke, Mas. Terus mungkin anu Mbak, ada video yang perlu ditayangin dulu Mbak. Oke, Mas. Iya, sebentar videonya. Tutorial bikin prapen oleh Agung Bimo Sutejo. Tumpak Sanis Koro Bali 31 Januari 2026. Ayo latihan bikin prapen yuk. Ayo. Tapi arengin di. Ya nyari dulu ke pasar. Yuk berangkat.
Ayo, katanya mau latihan, bikin prapennya. Lah kan iki lagi nunggu areng dan korek. Lagi di proses antar iki. Oh, iku sing nggawa koreke ya. Nah, iki wis teko, korek ambek arenge. Kalau gitu pertama kita taruh arengnya di anglo ya. Kayak gini nih. Terus bahan-bahan yang udah siap apa aja? Iki sendal, iki berita paper, iki kacamata selam sak pempek kapal selami, iki areng, anglo, korek dan jepitan areng. Ada kertas berita. Baca dulu ah. Kini berita kertasnya. Loh, aku mau baca kok. Oh, aku mau baca. Loh, mau tak pakai. Sini. Pakai bakar. Orang mau latihan kan kok malah baca berita kertas. Mungkin disuwek-suwek malah diwaca. Setelah apinya menyala, kipasin tepat di lubang anglo. Loh, empek-empek kapal selam yang tadi mana ya? Ya wis nyelam nang wetengku. Nah, latihan bikin prapennya udah mulai kelihatan nih hasilnya. Loh, apa nih satu areng kok di bawah nih ketinggalan? Wih, iya. Biru arenge. Kurang oksigen kayaknya ya. Sampai biru. Ya wis, ben ae wis. Ngapain kamu pakai kacamata selam? Oh, perih ya, kena asap. Mataku harus dilindungi bonek matamu. Ya, mantap latihan bikin prapen nih. Ember. Tapi ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya. Salah menyan. Ampun, Mas. Mbak Oming, Mbak, tolong diulangin pas pakai kacamata, Mbak. Kacamata. Ini Omi pakai kacamata, Mbak. Enggak, pasti video pas pakai kacamata. Mbak, ulangin, Mbak. Nanti aja deh, Mbak. Dilihat di YouTube. Oh, biaran. Supaya nggak lupa, coba kita lanjut ke dongengnya, Mas. Gimana, Oke, Mas? monggo. Untuk penjelasan, Mas. Bentar. Tadi salah ngirim. Bentar, kirim dulu. Tapi ini anu loh ya, dongeng, jadi jangan dicari di kenyataan gitu. Bahwa ini sudah wancine daden prapen gitu kan, Mbak. Wis wancine daden prapen. Jadi di situasi ini kan kalau karena pengen daden prapen, entah prapen ini mau digunakan untuk apa gitu. Mau dipakai untuk bakar menyan, bakar ratus, atau bahkan gawe untuk bikin air mendidih sekalipun juga bisa gitu loh Mbak. Untuk bikin wedangan kalau orang Jawa itu juga bisa gitu. Tapi yang penting prapernya jadi dulu, atau hanya sekedar untuk ngangetin ruangan gitu kalau pas dingin-dinginnya banget gitu. Nah, tapi kan anu ya apa, kalau misalkan prapen itu pasti akan ada asapnya, jadi mata mungkin bisa perih gitu. Makanya mungkin ya tadi pakai pakai kacamata renang yang ketutupan. Kalau nggak pakai kacamata renang kan mungkin akan ini apa, akan kelihatan apa ya, akan bikin pedes mata gitu loh Mbak. Jadi ketika prapen itu sudah jadi harus ada persiapan untuk jaga-jaga ya kan. Prapen itu bisa berjalan kalau karena ada anginnya Mbak. Ada angin-angin di situ. Harus ada angin-angin di situ. Oke, terus. Nggak perlu sampai barat Mbak. Nggak perlu sampai apa namanya, eh
angin lesus gitu nggak perlu mbak, karena itu malah kabur semuanya, karena artinya malah berantakan nanti. Jadi yang penting cukup ada angin-angin aja gitu, supaya perapen jadi. Jadi perapen ini yang bikin pasti orang yang pegang angin-angin gitu kan. Makanya ya ada Beautiful Armada yang bekerja kan karena itu gitu. Jadi Beautiful Armada floating beautifully gitu Mas Ge. Iya, benar-benar beautiful soalnya. Iya, Mas. Ada yang lain lagi nggak Mas? Ampun. Enggak sih, Hmm. itu aja yang jelas. eh, Iya, orang mungkin akan lihat bagaimana, tapi yang jelas Beautiful Armada yang bekerja ini mbak di saat awal untuk jadi perapen itu gitu mbak, Pur Armada. Jadi bukan dari pihak si itu. Makanya ada api di situ, api di sana, api di sana sini gitu kan. Tapi pada dasarnya dimulai dari bawah itu adalah permulaan dari Beautiful Armada. Kalau ada api dari bawah ya. iya. Dan nggak bisa dicegah kalau Beautiful Armada yang bekerja karena bisa loncat langsung masuk lokasi gitu. Jadi disembunyikan seperti apapun tidak perlu harus ini toh. Karena mereka ngerti jagat Triloka Bono. Nanti untuk mencapai ke suatu titik itu bukan harus merambat, ngendap-endap, dan tidak langsung jelek sampai lokasi gitu. Iya. Tipe Armada bisa seperti itu, tapi kalau bebek Armada nggak bisa, Mbak. Iya. Mau berapa titik juga tetap bisa nggih Mas Ge. 11 sekaligus kan bisa nggih Mas Ge. Iya. Iya. Nggih Mas. Ampun lah. Ya, udah. Nanti Iya. aja. Lanjut aja nanti aja. Nggih. Nggih, kalau kenten kita lanjut ke slide mawon nggih Mas, Mbak. Monggo Mbak. Oke Mbak, 31. Jadi selama sang Gondo Arum masih datang atau akan datang, maka cokro manggilingan tidak akan bisa untuk dihentikan. Karena itu sudah sabda ning sang yang kawitan bahwa jagat itu harus cokro manggilingan, bukan jagat itu harus stop. Lanjut, Mbak. Bentar Mas, baru jadi ini Mbak Umi. 32. Juga seharusnya tidak ada yang ingin menghentikan cokro manggilingan. Normalnya sesuatu hal yang hidup tuh pasti begitu, pengennya cakra manggilingan terus berjalan. Lanjut, Mbak. Karena ketika alam raya semakin indah dan manusia semakin mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, maka seharusnya tidak akan ada akhir dari cokro manggilingan. Itu berarti Hamemayu kan berhasil. Kalau Hamemayu berhasil itu kan berarti justru malah sang yang kawitan memberi hadiah lagi. Jadi tidak mungkin malah menghentikan. Enggak. Apalagi sabda dari sang yang kawitan tidak akan pernah berubah. Karena sabda jati itu selalu diucapkan tidak akan diganti. Lanjut, Mbak. Karena sabda dari sang yang kawitan itu agar jagat Triloka Bawono di Hamemayu bukan dirusak. Maka ketika sabdanya telah memayu tidak mungkin berubah menjadi sabda menghilangkan jagat Triloka Buwono. Ayo, Mbak. Artinya sabda dari sang yang kawitan itu sabda jati dan sabda beliau berlaku untuk semua yang ada di jagat Triloka Bawono termasuk sang yang kawitan itu sendiri. Makanya beliau tidak akan pernah berubah kalau mengatakan apa ya sudah, jadi tidak bisa dirundingkan lagi. Dan itu ciri-ciri orang yang benar-benar apa tuh namanya eh, dekat dengan parahyang. Pasti setiap kali ucapannya nggak akan pernah ditarik balik. Jadi misalkan dulu pernah dikhianati itu tidak kerjasama, buat dinegosiasikan seperti apapun tidak akan pernah mau datang lagi. Lanjut, Bang. Mas, sorry intermezzo. Si Pak Arsoy latihan nyuwek news koran. Sopo sing ngajarin nyuwek news koran? Oh, nggawe prapen ya Mas ya? Iya, nggak ngajari gitu lah aku. Maka sang yang kawitan tidak akan pernah ingkar janji karena para yang di bawah dari sang yang kawitan saja punya sabda jati.
Maka Sang Hyang Kawitan adalah awal dari semua sabdo jati. Karena awal dari semua sabdo jati, maka beliau tidak pernah membatalkan apapun yang sudah disabdakan. Lanjut, Mbak. Maka jika para hyang dan para danghyang yang ada di bawah Sang Hyang Kawitan saja tidak akan mau mengubah sabdonya, apalagi Sang Hyang Kawitan. Sehingga yang dinyatakan oleh beliau itu benar-benar berlaku untuk selamanya, jadi bukan hanya saat itu aja. Lanjut, Mbak. Jadi keberlangsungan dari Cokro-Manggilingan itu adalah sabdo dari Sang Hyang Kawitan yang tidak akan pernah dirubah. Karena beliau tuh bukan kalau sekarang ngomong tempe besok jadi kedelai lagi gitu loh, Mbak. Jadi sekarang ya itu gitu, dan itu untuk selamanya itu gitu. Lanjut, Mbak. Maka keberlangsungan dari Hapemayu dan Cokro-Manggilingan adalah harga diri dari Sang Hyang Kawitan. Di dongeng begitu. Dongeng loh ya ini. Lanjut, Mbak. Maka Cokro-Manggilingan tidak boleh dihentikan demi kehormatan dari Sang Hyang Kawitan. Karena Sang Hyang Kawitan itu kalau mengucapkan sesuatu buat sampai kapanpun itu buat dirunding apa waduh, diminta seperti apapun nggak akan bisa untuk berubah. Dan makanya penggambarannya tuh kalau zaman dulu jam itu bukan jam dari pasir tapi jam yang seperti itu yang muter terus gitu. Dan itu ujungnya di mana kan nggak ada. Ayo, Mbak. Jadi Jagadri Bawono harus terus berjalan. Karena memang yang diinginkan beliau itu. Maka tidak akan ada yang namanya Hamamayu berhenti. Ayo, Mbak. Dan Jagadri Bawono tidak boleh dirusak oleh siapapun termasuk Sang Hyang Kawitan sendiri. Karena sabda beliau kan itu Hamamayu. Kalau tiba-tiba beliau malah merusak sendiri kan itu tidak konsisten dengan sabdanya beliau sendiri. Lanjut, Mbak. Namun ada zaman untuk memberi kesempatan kepada Bathari Bibi agar memperbaiki kesalahannya. Tapi semuanya itu ada kesempatan. Cuma masalahnya kan yang mendapat kesempatan tidak menggunakan. Lanjut, Mbak. Loh Mas, tapi kan kesempatan itu datang bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan. Untuk menambah kesalahan juga bisa loh Mas. Ya iya. Tapi kan yang dilakukan dari BP kan itu malah menambah kesalahan. Iya. Soalnya suka nyelengi Mas. Makanya sukanya tambah-tambahan. Kan sesuatu hal yang terang atau jelas itu kan asalnya dari Sang Yang Kawitan. Hmm. Nah, kalau sesuatu hal yang tidak terang dan tidak jelas, kan dari mana kan harusnya tahu toh, Mbak. Dari Karena dia celengan. nggak mau kelihatan jelas kan soalnya. Iya. Makanya ada di dalam celengan Mas. Dan pada Hmm. zaman itu 4% peradaban di Arcapada dititipkan kepada Bathari Bibi dan anak turunnya. Tujuannya untuk ngasih kesempatan, tapi apa namanya diberi kesempatan satu zaman dan satu zaman ini sebenarnya tidak dibatasi, tapi leluhur udah tahu persis bahwa pasti akan gagal. Lanjut, Mbak. Sehingga jika dirusak juga yang rusak tidak akan sampai lebih dari 4% dari keseluruhan Arcapada. Karena baru Arcapodo aja yang ditempati cuma ya dari yang 96% tidak terjangkau oleh peradaban Kolobendu, hanya 4%. Dan yang 4% ini tidak semuanya pengen Cokro Manggilingan berhenti. Paling kalau ada yang pengen berhenti juga nggak semuanya. Lanjut, Mbak. Selama zaman masih dititipkan kepada Bathari Bibi, maka Jagat Gede menjadi pemutus utama dengan Jagat Langgeng. Tujuannya adalah supaya yang berada di jagat gede terutama di Arcopodo supaya tidak mengerti dulu ya di bagian 4% Arcopodo ya tidak mengerti dulu keberadaan jagat langgeng. Karena kalau ngerti bisa mengganggu sistem di jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Jadi seolah-olah di Arcapada ini cuma sendirian peradaban yang ada di Jagat Gede. Ya biar merasa ini apa cuman gue doang. Lanjut, Mbak. Dan Jagat Langgeng seolah-olah tidak terjangkau. Atau malah bahkan dikatakan nggak ada. Lanjut, Mbak. Karena di zaman Kolobendu Bathari Bibi diberi wewenang. Makanya jagat langgeng dibikin nggak terlihat karena dia nggak mau kelihatan aslinya. Lanjut, Mbak. Tapi karena namanya juga Durbikso, maka tidak bisa berhitung dengan tepat.
Bahkan tidak menyadari kalau 4% itu sangat sedikit. Ayo, Mbak. Sehingga tidak bisa membandingkan 4% di Arcapada itu luas mana dibandingkan dengan Jakarta gede. Dan ngertinya itu udah luas banget. Ayo, Mbak. Dan itu sudah dianggap sama luasnya. Atau bahkan menganggap lebih luas. Ayo, Mbak. Sehingga mempermudah para Hyang dan para Danghyang dalam mengontrol tindakan dari Bathari Bibi dan para anak buahnya. Ya, karena langkahnya bisa dihitung oleh beliau itu. Lanjut, Mbak. Maka tradisi kawitan akan hilang di wilayah yang 4% dari Arcapada demi memberi kesempatan kepada Bathari Bibi dan anak buahnya. Benar-benar apa namanya sesuatu hal yang beda banget gitu. Jadi tidak ada kesamaan sama sekali dengan tradisi kawitan yang ada ya di kalau Bendu ya cuma seperti itu gitu. Lanjut, Mbak. Namun secara berkala, para Hyang akan turun untuk memberikan petunjuk. Karena bagaimanapun juga di peradaban yang 4% ini tidak semuanya sebenarnya setuju dengan peradaban yang ada. Lanjut, Mbak. Agar beloknya ya tetap belok, tapi nggak belok-belok amat. Berarti nggak putar balik ya mas ya? Ya maksudnya tuh nggak gitu, Mbak. Beloknya alon-alon gitu. Jadi supaya ketika terjadi perubahan itu masih ada dari 4% yang lolos gitu. Lolos anu lah. Ya zaman sekarang mungkin lolos uji kompetensi ya. Oke, oke. KKM. Di atas KKM. Lanjut, Mbak. Eh, agar sisi kemanusiaan dari Titah di peradaban Kolobendu tetap ada. Walaupun memang nanti akan banyak yang sifat kemanusiaannya hilang. Lanjut, Mbak. Dan agar yang ada di peradaban Kolobendu tidak semuanya setuju atas terhentinya Cokro Manggilingan. Sudah jelas, lanjut, Mbak. Sehingga masih ada yang bisa diselamatkan dari peradaban Kolobendu. Contohnya makanannya, Mbak. Jadi diselamatkan itu. Ya, sekarang saya simak dulu. Ini semua cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, jangan percaya. Karena dongeng bukan untuk dipercaya. Oke, Mbak, lanjut. Tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudetjo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sudetjo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Sudetjo dan saya, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, Mbak. Mas, tadi di 30 niku kan Mas ngendiko tentang waktu terjadinya atau apa gitu. Mas berkenan dongengin niku, Mas? Atau Mas ada dongeng yang lain? Yuk, ini masalah dongeng, Mbak. Jadi jangan dicari waktunya Enggak, kayak nyata gitu. enggak. Niki Ada ngelanjut gambar, dongeng yang ada tadi. gambarnya, ada gambarnya Prabu Batu Gunung nggak, Mbak? Oke, sebentar ya, Mas. Oke. Ada. Lupa minta tolong tuh dicariin tadi. Oke, sebentar, Mas. Nah, Omeng nemunya hitam putih nggak apa-apa nggak, Mas? Oke. Oke. Agak dikoreksi dikit biar nggak ketutupan tulisan live-nya. Oke. Oke, Mas. Ya, saya itu kan ya, heran ya, Mbak ya. Oke. Karena beliau itu kok ternyata sedemikian ininya loh, nandani keadaan gitu. Dengan memberi nama kan beliau tuh
bukan seperti si Bukti Durno yang memberi nama anak-anaknya tuh dengan nama ini ya, dengan nama yang asal-asal ketemu gitu. Ini benar-benar gak asal ketemu gitu loh kalau melihat dari ini semua. Dan itu sebenarnya apakah nama putra-putri beliau atau memang beliau nandani sesuatu ya Mbak ya? Di situ Nggih. aku nggak tahu. Karena kalau melihat dari kondisi yang ada, itu kan mulai dari wiwitan akan adanya awu, wiwitan akan adanya awu. Terus habis itu orang biasanya kan aneh ya, tetap agak-agak lucu juga sih kalau ngomong masalah perasaan itu kan ngomongnya manah manahnya piye ya. Manahipun kados pundi gitu kan. Manahipun panjenengan kados pundi bab menika gitu kan. Artinya bagaimana perasaanmu tentang hal ini gitu, Mbak. Dan Nggih. nama manah itu beneran ada itu loh dalam nama yang beliau berikan gitu. Terus kenapa kok manah? Karena dia mempunyai kemampuan yang berupa bakat yang dimana bakat itu adalah bakat perang gitu kan betul ya Mbak. Nggih, Mas. Ono sing duwe bakat perang, terus nanti nek ternyata dia tidak berbakat, maka kudu kudu ngetokke balane gitu. Nggih, Mas. Mas. Loh, kok ada Sudah ngomong ke apa berbakat untuk perang tuh apa karena wuku minggu depan tuh perang bakat, Mas? Bukan minggu depan, Mbak, 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu lagi. Mhm. 2 minggu Tapi lagi masalahnya gini loh, Mbak, kok bisa urut gitu loh? gimana? Gitu. Nah, sekarang buku wiwitane bakal nabu toh, Mbak. Mm, Nah, terus habis itu bukunya kan ini, Mbak, buku manah, mm, manah, buku manai, manai, Manai. ya, jebret, Oke, oke. jebret, atau buku panahan. Mm, Sing baru kan Drawasi Mbak, karena ono buku kok bakat perang gitu loh, perang yang berbakat gitu. mm, Berarti mm, bolanya bermetu gitu kan. mm, Tapi kan itu anu ya, apa bahwa itu urutan yang sudah diurut dari zaman ketika Sang Mahaprabu Watugunung menjadi Sang Guru Hyang. Artinya dari zaman yang sudah sangat lama gitu loh. mm. Itu yang kelihatan banget kayak menunjukkan proses bagaimana eh, kalau bendu itu harus berakhir gitu kan Mbak. Cuman kalau aku disuruh menanyakan harinya kapan, aku nggak tahu. Dan apakah itu satuannya minggu atau bukan, aku juga nggak tahu, Mbak. Kan urutannya begitu. Dan kelihatan nanti ada di bagian mana sih itunya gitu loh. Terjadi sampai di dari nama buku dan nama ininya tuh, nama dewannya ketahuan loh, Mbak. Terus Mas, kalau setelah wuku perang bakat, setelah itu wuku apa Mas? Bolo. Berarti bola-bolanya udah malu Mas, tapi Mas maksudnya. Ya gitu. Jadi perang ini nanti ya, karena mereka ternyata dipikir berbakat perang, mereka ternyata enggak gitu. Makanya kudu Mm-mm. kudu ditokke bolanya gitu loh, Mbak. Hmm. Dan lucunya kok sudah diurut sama beliau gitu loh dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Dari jauh-jauh hari sebelumnya beliau sudah mengurut kejadian seperti itu dan dewane sapa wae ketok gitu loh, Mbak. Ini nanti apa sing gawe perkara iki sapa sing gawe perkara dan sebagainya gitu loh, Mbak. Makanya kan aku nggak mau menjelaskan tentang yang namanya bukti Bismo gitu kan. Karena nanti bukti Bismo itu dewane perang bakat, Mbak. Hmm. Nah, Dewannya karena perang dia memang bakat. berbakat perang, makanya dia harusnya menang. Tapi kan nyatanya dia di Bratayuda kalah tuh, Mbak. Apa Mm-mm. arep ngomong ngalah kaya apa nyatane kalah gitu loh. Mm-mm. Mas, ada wasitnya nggak Mas? Kenapa? Ada wasitnya nggak?
Ya enggak, Mbak. Ini bukan masalah wasit, tapi kan Oh, memang ada yang mengendalikan itu gitu loh. Kalau wasit kan cuma mm-mm, memberikan penilaian kalau mm-mm, misalkan kurang dihukum gitu kan. Ini bukan mm-mm. ini, kan. Ada yang jalannya harus begini. Nek enggak kita gebuk itu ada emang. Oh, Maaf kalau gitu kita rundingan dulu nggak bisa. Gitu kan. Kalau mm. makanya harus ada angin yang mendorong itu gitu loh. Yang tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dinegosiasikan dan apa namanya diplomasi di bawah segalanya gitu. Bukan di atas segalanya, di bawah segalanya. Diplomasi tidak penting. Lo itu eh yang Beautiful Armada itu bukan, Mas? Iya, Hmm. jadi kan kalau melihat dari buku Mm-mm. minggu depan ini seharusnya wis mulai manai kan, Mbak. Udah mulai manahi. Hmm. Tapi anak panah ki bentuknya kebetulan betul ya, Mas? Iya, makanya kalau manai gitu kan sih dipanah, sing dijoki anak-anaknya kan. Mm-mm. Itu bentuk maju dewe yang dijoki anak-anaknya kan lucu gitu. Harusnya kan Mm-mm. anak-anak jaga itu dijoki gitu kan, Mbak. Tuh, Ya, dia benar, benar. terus habis itu kan ndelok siapa sih punya bakat perang gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau seperti ini kan seharusnya ya mungkin dipaske di perang yang Di? tidak berbakat itu. Ah. Jadi dipaske di situ gitu. Wiwitane Broto Yudo gitu. Tapi nggak tahu kan yang punya skenario kan bukan aku, Mbak. Aku kan cuman skenario dongeng doang punyanya gitu. Mm-mm. Benar, Kalau benar, di benar. kalau di Bali Mbak Omeng itu apa namanya Wuye itu atau Wuyu itu artinya apa? Uming kurang kurang tahu, Mas. Karena memang ada banyak sekali yang tidak cocok dengan yang punya leluhur, Mas. Jadi mungkin pembelokannya di sana atau gimana nih, Mas? Kayak Aduh, misalnya ini mana mana hill ini. Kalau di kalau di Bali itu namanya penail, Mas. Jadi hmm. artinya apa nggak tahu, Mas. Kail gitu atau apa nggak ngerti. Loh kan lucu tuh Mbak Manai. Kalau di beliau ketika ini Manai kok duduk nggak pakai L gitu. Iya, manai. Dan Ya, kalau di sini pun manah itu artinya bukan rasa, Mas, tapi pikiran. Jadi benar-benar aneh. ya mungkin beda Mbak. Mungkin punya terjemahan Iya, sendiri. iya, Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk apa definisi kita itu diterima orang jangan Mbak. Jadi biarin mereka menggunakan definisi mereka sendiri gitu. Karena kalau misalkan apa namanya semua mendefinisikan yang sama, nanti enggak dongengnya jadi konangan orang lain Mbak. iya, Gitu Mas. kan. Iya, Mas. Iya. Jadi kan jadinya kan malah cocok nih, Mas. Artinya memang si Amral ini pengen ngebeloin, tapi malah cetong ya, Mas. Nah, iya. Karena mau Prabu Watu Gunung itu kan ya, bagaimanapun juga pernah jadi sang guru yang Mbak. Iya. Jadi pandangannya sudah sangat-sangat jauh ke depan gitu loh. Jadi seperti misalkan pada saat beliau memberi nama Durno itu sudah tahu persis bahwa nanti akan dibelokkan oleh Amangkaprat Admiral. Tapi ketika dibelokkan dari Drono maupun Durno bener kabeh gitu loh. Oke. Terima. Jadi tidak bisa diplesetkan sedikit pun dari bahwa ini diginiin pasti akan ketahuan gitu kan. Tetap malah malah memperkuat ini apa namanya dongeng yang ada gitu. Ketika dirubah jadi Drono malah jadi benar tetepan gitu. Tapi Iya. itu bukan berarti tidak masuk dalam perhitungan dan kebetulan enggak karena memang sudah beliau sudah ngerti bahwa oke ya arti ganti di zaman ini kayak baik. Jadi nanti kan ngerubahnya begini dia udah tahu. Iya. Tapi Makanya tapi kalau di versinya Mas setelah bolon itu ngapi, Mas? Boleh di-spill, Mas? jangan Mbak, jangan nanti enggak ini. Yang Oke. penting
Yang penting aku cuma mau cerita tentang masalah wuyu atau wuye, Mm. manai, perang bakat, sama bolo itu aja Mbak. Nggih, Mas. Tapi kalau uyu sendiri artinya apa, Mas? Itu tadi udah Mbak. Ayo tadi udah. Aku nggak enak ngulang Mbak. Nggih, Mas. Siapa tahu kan biar lebih jelas lagi kita, Mas. Namanya juga usaha. Clue-nya awu, Mbak. Clue-nya Iya. awu. Iya. Clue. Mm-mm. Nggih, Mbak. Wiwitan ana awune Mbak, itu wiwitan gawe perapen Mbak. Nggih, Tapi sing Mas. wiwitan gawe perapen itu, yang bikin perapen itu bukan dari rombongan bebek ya Mbak. Nggih, Mas. Soalnya kan berapa hari ini masih tarik ulur pengen diplomasi atau apalah istilahnya. Itu jadi ya gitulah, Mas. Tapi anu Mbak, sebenarnya kelihatan nanti di bagian kedua apa di manai itu. Nggih. Manai itu kalau dipotong jadi dua menjadi mana 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 di mana gitu kan. Yang punya mana gitu. Karena di sini punya mana gitu kan. Ada loh Mbak, itu yang akan mana gitu. Tetap bener gitu Mbak. Nggih. Tetap bener. Boyo di Romanya tetap bener gitu. Anehnya itu aja sih beliau itu. Jadi kita Antara mana dan bebek loh, Mas. Kok bisa pas nih, Mas? Nggih. ayo. Mana bebek, setelah itu dipanggang berarti. Nah, makanya Iya. perapen itu gawe dhisik Mbak. Iya, makanya itu. Soalnya kan ini customernya itu kan udah waiting list ya, Mas. Heeh. Meh medium cook apa well done? Dan aku well judge ya. Ome sih tertarik sama nyanyiannya Mas ini mana di mana yang punya mana. Yang punya mana kan Pak Pak Ardo. Ardo. Kita kenal. Aduh, itu keren banget sih, Mas. Dongengnya keren banget, Mas. Ardo Adiatma apa ya? Itu yang punya mana ya, Mas? Sama apa tuh namanya? eh Dia punya kafe namanya apa Mbak dulu? Kalau nama kafenya Mbak Vicky Nggak ngerti aku, Mas. dulu tuh kita pernah di sana itu loh. Lali Pernah, aku. tapi aku nggak pernah mengingat apa nama itu. Aduh, lupa sayangnya. Oke, Mas. Itu mungkin baca Mbak kalau terus nggak nanti jadi jadi nggak jelas. Oke. Ada dari nggak jelas makin nggak jelas gitu. dari makin nggak jelas jangan jadi nggak jelas, jadi biar makin nggak jelas. Oke. Oke, Mas. Itu kan Sagotra. Oke. Sagotra. Oh, oke. 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 Lanjut, Kalau Mbak. yang 30 nih kan berarti semuanya ada maknanya nggih, Mas? Ya, berarti nggih. Aku nggak hafal ya Mbak. 30 itu apa aja. Mau Karena Omeng bacain, Mas, versinya Omeng, Mas. tahuku tuh cuma buku, manail, perang bakat, bolo, wugu, wayang, kulawu, dukut, watu gunung, sinto, landep, terus wukir, kurantil, tolu, gumbrek, terus wari galit, wari agung, julung wangi, Sungsang. terus sungsang, galungan, kuningan, langkir, mau apa? Pahang. Masa bang? Pujut Pahang, Mas. Julung pujut ya. Kan tadi langkir manusia julung pujut oh ya Pahang. Terus Purwelo, Merakeh, Tambir, Pedangkungan, Maktal. Aku jadi nggak hafal Mbak. Bener kan nggak hafal kan? 30. Sampai 30 dengan yang sumpun Mas jelasin. Apalagi Nggak julung hafal gitu, pujut Mas. nggak hafal lagi. Coro Kuero, Citrogodo, Bismut. Yang satu tuh lupa namanya siapa. Terus Singo Jalmo, Sri Sedono, Sakri, terus Ananto Bogo,
yang Dipati, terus Mahadewa, Mahayakti, Langsur, Bayu Cokro, siapa ya? Lupa. Lupa. Terus Mahayakti, Tambu, terus Torogono, terus Toro Kamajaya, Batara Indra, terus Batara lupa aku, terus Batara Brahma, Batara Guritno, Batara Tantro, mana ya? Batara Suranggono, terus lupa lagi Mbak. Nggih. Terus Batara Basuki, terus baru Batara Sakti gitu kan. Mas coba lupa terus biar komplit Mas. Ayo Mas. Kok dari urutan itu tuh kelihatan loh Mbak. Urutan nama buku dan nama dewannya ketok loh sajane. Thank you Mas. Maksudnya dulu apa itu kelihatan langsung loh maksudnya apa gitu. Tapi masalahnya akunya nggak paham maksudnya apa gitu loh Mbak. Bang urutannya aja aku lupa. Nggih Mas. Aduh. Nggih Mas, nggih. Niku mawon Mas. Masih ngarep. Nggih Mbak, itu aja Mbak. Nggih Mas. Nggih, kalau kenten kita lanjut aja ke slide dumun nggih Mas. Nggih. Nggih. Yang penting pengumuman Mas sampun disampaikan, mungkin nanti disampaikan lagi. Monggo Mas dan Mbak Vicky, monggo kita balik. 61. Namanya Wahyu, maka semua petunjuk sangat mungkin bisa mengerti tanpa harus membaca. Karena petunjuk langsung diberikan lewat pernyataan dan didatengin gitu loh. Jadi bukan berdasarkan tulisan. Ayo Mbak. Karena sangat paham akan sastra Jendro Hayuningrat. Jadi sampai bisa membaca sesuatu yang tidak tertulis. Lanjut Mbak. Dan tentu mempunyai kekuatan yang juga tidak sewajarnya. Ya kalau namanya sewajarnya berarti dia malah nggak ngerti sastra Jendro. Lanjut Mbak. Karena harus bisa mempertahankan diri dari gangguan para drubiksa. Karena dia harus bisa mengatasi jika ada gangguan, maka perlu ada kekuatan. Lanjut Mbak. Kalau perlu malah agar bisa mempengaruhi Drubiksa dan Sukerto agar berpihak pada tindakan yang bersifat Hemayu Hayuning Bawono. Jadi kalau perlu membelokkan mereka yang pengen menghentikan Hemayu jadi malah menjadi ikut membantu Hemayu. Lanjut Mbak. Dan agar bisa menjalankan tugasnya, maka yang mempunyai Gondo Arum akan dibomong langsung oleh Sang Hyang Batara Ismaya. Karena Sang Hyang Batara namanya aja udah Batara Ismaya. Beliau kan yang nyata-nyata tapi maya tapi nyata gitu. Jadi sesuatu yang beliau menjadi pamong terhadap satrio yang benar-benar tulus akan menjalankan Hamayu. Lanjut Mbak. Bahkan Sang Hyang Batara Antiga juga akan ikut ngomong. Karena Sang Hyang Batara Antiga bagaimanapun juga tidak ingin kalau Triloka Bawana berhenti karena dia mendapat tugas untuk menjaga itu. Lanjut Mbak. Karena semua kekuatan Batara Bibi dan Batara Tijar tidak akan sanggup menghadapi Sang Hyang Batara Ismaya dan Sang Hyang Batara Antiga. Dua kekuatan itu sudah cukup untuk menggagalkan seluruh yang diinginkan oleh para Drubeksa. Tapi yang jelas di sini itu